Kaidah pertama menjadikannya terlihat. Bab 4. Sosok yang terlihat ada yang tak beres pada diri. Psikolog Gary Klein pernah bercerita tentang seorang perempuan yang datang ke acara kumpul-kumpul keluarga. Ia telah bertahun-tahun bekerja sebagai perawat dan ketika datang ke acara itu, langsung memperhatikan ayah mertuanya serta menjadi sangat khawatir. Sang ayah mertua yang merasa baik-baik saja dengan bergurau menyahut, "Wah, Bapak juga tidak suka penampilanmu." "Saya tidak bergurau," tegasnya. "Bapak harus ke rumah sakit sekarang." Beberapa jam kemudian, laki-laki itu harus menjalani operasi kritis. Setelah pemeriksaan mengungkapkan arteri besarnya mengalami sumbatan dan hampir membuatnya terkena serangan jantung. Tanpa intuisi putri menantunya, ia mungkin sudah tiada. Apa yang dilihat oleh perawat itu, bagaimana ia dapat meramalkan bahwa mertuanya beresiko terkena serangan jantung? Ketika arteri besar mengalami hambatan, tubuh berfokus pada pengiriman darah ke organ-organ kritis dan menjauh dari lokasi-lokasi periferal, dekat dengan permukaan kulit. Akibatnya adalah perubahan pola distribusi darah pada wajah. Setelah bertahun-tahun menangani orang-orang gagal jantung, perempuan itu tanpa disadari mengembangkan kemampuan mengenali pola tersebut. Begitu melihatnya, ia tidak dapat menerangkan apa sesungguhnya yang ia lihat pada wajah sang ayah mertua. Tapi ia tahu ada yang tidak beres. Kisah serupa juga ada dalam bidang-bidang lain. Sebagai contoh, analis militer mampu mengidentifikasi kedip mana pada layar radar yang sungguh rudal musuh dan kedip mana yang berasal dari pesawat armada mereka sendiri. Meskipun mereka sedang melaju dengan kecepatan sama, terbang pada ketinggian sama, dan terlihat serupa pada radar dalam hampir semua hal. Pada Perang Teluk, Lieutenant Commander Michael Ryle menyelamatkan kapal perang ketika memberikan perintah menembak jatuh rudal itu, padahal pada radar kedip-kedip itu tampak sama betul dengan kedip-kedip dari pesawat mereka sendiri. Ia mengeluarkan informasi yang tepat, tapi bahkan atasannya tidak mampu menerangkan bagaimana ia melakukannya. Kurator museum terkenal mampu membedakan mana benda seni asli dari tiruannya, yang diproduksi dengan sangat ahli, meskipun mereka tidak dapat mengatakan apa tepatnya yang berbeda. Ahli radiologi berpengalaman dapat melihat hasil pemindaian otak dan meramalkan bagian mana yang akan mengembangkan stroke sebelum tanda-tanda nyata dapat terlihat oleh mata yang tak terlatih. Saya bahkan pernah mendengar penata rambut yang dapat mengetahui apakah kliennya sedang hamil berdasarkan rasa pada rambutnya. Otak manusia sungguh mesin peramal. Otak terus mengamati sekeliling Anda dan menganalisis informasi yang datang padanya. Kapanpun Anda mengalami sesuatu yang berulang, seperti perawat yang menduga seseorang akan mengalami serangan jantung dari wajahnya, atau analisis militer yang mampu mengenali rudal pada layar radar, otak Anda mulai melihat apa yang penting, memilah semua detail dan berfokus pada petunjuk-petunjuk yang relevan. Kemudian mencatat informasi itu untuk pemakaian di masa mendatang. Dengan latihan yang cukup, Anda juga dapat mengenali petunjuk-petunjuk yang meramalkan hasil-hasil tertentu tanpa secara sadar memikirkannya. Secara otomatis, otak Anda menyandikan pelajaran-pelajaran yang dipetik dari pengalaman-pengalaman. Kita tidak selalu dapat menerangkan apa yang kita pelajari, tapi pembelajaran itu berlangsung sepanjang waktu, dan kemampuan Anda mengenali petunjuk-petunjuk yang relevan dalam suatu situasi merupakan dasar untuk setiap kebiasaan yang Anda miliki. Kita meremehkan seberapa besar kemampuan otak dan tubuh kita melakukan sesuatu tanpa berpikir. Anda tidak menyuruh rambut Anda tumbuh, jantung Anda memompa, paru-paru Anda bernapas, atau perut Anda mencerna. Namun, tubuh menangani semuanya secara otomatis. Anda jauh lebih dari yang Anda sadari. Coba perhatikan rasa lapar. Bagaimana Anda tahu kapan Anda merasa lapar? Anda tidak harus melihat sepiring kue di meja untuk tahu sudah tiba saatnya makan. Selera makan dan rasa lapar bekerja di bawah sadar.
umpan balik. Tubuh Anda memiliki bermacam-macam lingkaran umpan balik yang secara bertahap meningkatkan Anda ketika tiba saatnya makan lagi, serta mengamati apa yang sedang terjadi di sekitar dan dalam diri Anda. Gairah dapat timbul berkat hormon-hormon dan bahan-bahan kimia yang beredar di seluruh tubuh. Tiba-tiba Anda merasa lapar, bahkan meskipun Anda tidak tahu apa penyebabnya. Inilah salah satu wawasan yang paling tidak diduga tentang kebiasaan kita. Anda tidak perlu menyadari petunjuk terhadap dimulainya suatu kebiasaan. Anda bisa melihat suatu kesempatan dan langsung menanggapinya tanpa memberikan perhatian sadar atasnya. Ini yang membuat kebiasaan berguna. Ini juga yang membuat kebiasaan berbahaya. Ketika kebiasaan terbentuk, aksi-aksi Anda datang di bawah arahan pikiran otomatis dan bawah sadar Anda. Anda terjatuh ke pola-pola lama sebelum menyadari apa yang sedang terjadi. Kecuali ada orang yang menunjukkannya. Anda barangkali tidak sadar bahwa Anda menutup mulut dengan tangan setiap kali tertawa, bahwa Anda meminta maaf sebelum mengajukan pertanyaan, atau bahwa Anda mempunyai kebiasaan memotong pembicaraan orang lain. Dan makin sering Anda mengulang pola-pola itu, makin kecil kemungkinan Anda mempertanyakan apa yang Anda lakukan dan mengapa Anda melakukan. Saya pernah mendengar seorang kasir diperintahkan memotong voucher yang sudah kosong setelah pelanggan menghabiskan saldonya. Pada suatu hari, kasir itu secara berturut-turut melayani pembeli yang berbelanja menggunakan voucher. Ketika pelanggan berikutnya tiba di depan loket, sang kasir menggesek kartu kredit orang itu, lalu mengambil gunting dan memotongnya menjadi 2. Secara otomatis, sebelum menengadah ke pelanggan yang ternganga dan tersadar akan apa yang sudah terjadi. Seorang perempuan lain yang menjadi subjek penelitian saya adalah mantan guru teman kanak-kanak yang beralih profesi menjadi karyawan perusahaan. Bahkan meskipun sekarang berada di lingkungan orang dewasa, kebiasaan lamanya sering muncul. Misalnya, bertanya apakah rekan kerjanya sudah membasuh tangan setelah pergi ke kamar kecil. Saya juga mendapati kisah seorang laki-laki yang bertahun-tahun bekerja sebagai pengawas pantai dan terkadang masih berseru, "Jangan lari," setiap kali melihat seorang anak berlari. Sejalan dengan waktu, petunjuk-petunjuk yang memicu kebiasaan kita menjadi begitu lazim sehingga praktis tak terlihat. Cemilan di dapur, remote kontrol di samping sofa, pensel dalam saku. Tanggapan-tanggapan kita terhadap petunjuk-petunjuk ini telah terpatri begitu dalam sehingga dorongan untuk beraksi seolah-olah datang entah dari mana. Karena alasan ini, kita harus memulai perubahan perilaku dengan kesadaran. Sebelum dapat dengan efektif membangun kebiasaan-kebiasaan baru, kita perlu mengatasi kebiasaan-kebiasaan saat ini. Ini bisa lebih sulit daripada kedengarannya, karena setelah suatu kebiasaan mengakar dalam hidup Anda, banyakan akan muncul secara otomatis dan di bawah sadar. Jika sesuatu kebiasaan tetap otomatis, Anda tidak bisa berharap berhasil memperbaikinya. Seperti kata psikolog Carl Jung, sampai Anda membuat yang tidak disadari menjadi disadari, kebiasaan itu akan mengarahkan hidup Anda dan Anda akan menyebut